81 dan 75. Karena apa? Ketika korban dalam kondisi tulangnya terpisah dengan pakaian, maka sudah pasti korban pada saat dibunuh dan dibuang dalam kondisi telanjang. Dan kalau memang dalam kondisi telanjang, apa maksud dan motif dari peristiwa itu? Selanjutnya saya mau menyampaikan bahwasannya ketika kasus kekerasan seksual yang terus terjadi marak di mana-mana, hal mendasar yang perlu kamu menyampaikan kepada Kapolres Halmahera Utara bahwasannya tolong menempatkan teman-teman di SPKT dengan kualitas SDM yang mumpuni dan punya perspektif gender, punya perspektif perempuan dan anak. Agar apa? Ketika kasus perempuan dan anak dilaporkan, teman-teman di SPKT tidak lagi dulu menyempuhkan terkait dengan korban pergi keluar malam, korban bertato, korban ini minum minuman keras. Memangnya korban orang dengan minum minuman keras, dengan bertato layak dibunuh? Kan tidak. Ini ada tato yang bunuh. Saya juga bertato, saya juga sering minum minuman keras. Saya juga minum, barokok. Tapi apakah saya berhak untuk dibunuh? Apakah saya berhak diperlakukan dengan keji? Apakah saya berhak untuk diperkosa? Tidak. Mau nih piana kok begini tertunggu Hal prinsip yang perlu mau kita dorong bersama adalah ini tahapannya. Kemarin saya lihat konferensi pers cukup luar biasa, atensi Pak Kapolres. Dengan laporan yang masuk oleh tim hukum kepada Propam Polres Halmahera Utara, atensi Pak Kapolres luar biasa. Telah menurunkan teman-teman dari Propam Polres untuk melakukan tindakan tegas penyelidikan terhadap teman-teman oknum SPKT yang kemudian pada saat laporan awal masuk mereka tidak berlaku adil terhadap korban dan keluarga. Ini adalah langkah baik. Tapi kalaupun bisa, Polres Halmahera Utara ketika kali ini melakukan anggota di SPKT harus betul-betul memiliki SDM yang mumpuni, yang baik, dan juga berperspektif perempuan dan anak. Agar ketika ada laporan-laporan hilang orang, hilang manusia, hilang apa saja, tidak perlu ada kesimpulan yang pendidikan perkara yang Tuhan. Itu yang perlu kami korban dan DP mama. Kami tahu betul dan sadar betul, kalau korban tahu betul bahwa sudah dilakukan konferensi pers, kenapa harus ada demonstrasi? Saya pikir Polres Halmahera Utara tidak anti demokrasi. Polres Halmahera Utara tidak anti kritikan. Polres Halmahera Utara tidak anti ketika masyarakat datang banyak-banyak ataupun satu orang ataupun dua orang memberikan masukan dan saran. Jadi hari ini saya tahu bersama bahwa kita semua akan tetap aman di tangan pengayom pelindung masyarakat, ya. Hari ini kalau masyarakat kemudian kehilangan trust atau kepercayaan kepada tim kepolisian, jangan heran. Karena apa? Karena perilaku oknum-oknum tertentu yang berada di institusi ini kemudian tidak beres, tidak becus dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, oleh karena itu harus ada penegakan hukum secara tegas terhadap oknum yang bersangkutan. Karena kenapa? Sekali lagi hari ini sekalipun prosesnya sudah berjalan sampai penetapan tersangka, perlu juga saya umumkan bahwa sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap 3 orang harus hukum mati. Tetapi evaluasi terhadap institusi tidak bisa dibiarkan. Ingat bahwa penyidik, kepolisian, jaksa bahkan hakim bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai masyarakat pengontrol kebijakan kita wajib melakukan kontrol, mengingatkan, menjadi alarm, menjadi tanda untuk bagaimana mengingatkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan sekalipun institusi peradilan itu sendiri. Karena kenapa? Kita semua bukan Tuhan, kita adalah manusia. Nah, oleh karena itu memberikan masukan tegas kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan kerja-kerja bagaimana sebagai pendamping, pengayom, pelindung masyarakat di Halmahera Utara benar-benar punya perspektif perempuan dan anak. Agar apa? Dengan label kalau orang piana hilang datang melapor, jangan bilang berkebalan di laki-laki. Berhenti, ya. Kalau biasa kesalahan orang piana sabarang, jangan asumsi orang piana hilang dengan cara-cara yang demikian. Betul itu. Karena saya pastikan oknum-oknum dengan bahasa-bahasa, perilaku-perilaku demikian, pandangan-pandangan demikian, stigma-stigma demikian adalah bagian dari perilaku
Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, kalau kita bukan bagian daripada pelaku, mari tegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya. Banyak pelaku berseragam ini. Kita semua tidak tahu nasib kita. Mungkin Banyak hari ini pelaku pakai orang lain. seragam. Besok mungkin bisa terjadi kepada Bapak Kapolres punya anak, Bapak Kapolres punya istri, Bapak Kapolres punya ponakan, Bapak Kapolres punya ibu. Kenapa? Para pada Kita saudara semua, kita langsung tembak itu. kasus kekerasan seksual, pembunuhan dan lain sebagainya bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, itu bisa terjadi. Kita semua berpotensi menjadi korban kasus ini. Nah, oleh karena itu penting kiranya untuk kemudian tindakan hukum dilakukan. Dan kalaupun bisa, tolong masukkan pasal tambahan jika dalam proses pelimpahan berkas ada P19 dari jaksa penuntut umum atau Kasipidum, mohon kiranya semoga pasal ini dimasukkan terkait dengan pasal junto yang lain. Karena kenapa? Dengan kondisi pakaian terbuka, tidak terbungkus dengan tulang belulang korban, dipastikan ada rentetan kejadian lain selain sebelum terjadi proses pembunuhan kematian korban. Dan gigi korban ada beberapa itu jatuh, runtuh. Gigi ganti gigi. Jadi Nyawa ganti nyawa. bagian daripada rentetan perjalanan. Karena lucu rambut yang itu harus karena perempuan kan cuma kasih biar Polres. begitu. Nah, oleh karena itu mungkin pada akhirnya 15 tahun kemudian baru anak daripada bangun. ada otopsi yang harus dilakukan. Bolong lagi Agar dipotong apa? mata kanan, kiri Kita kanan. semua tahu dengan jelas Over kiri over kanan. sebab terjadi kematian itu sendiri. Supaya apa? Supaya publik jangan memiliki asumsi sendiri. Supaya apa? Supaya tim hukum jangan memiliki asumsi sendiri terhadap kasus ini. Karena apa? Kita semua punya mata, punya perasaan, punya telinga untuk bisa melihat terkait dengan persoalan fakta-fakta. Namun fakta-fakta tersebut bisa diuji harus dengan ilmiah. Nah, oleh karena itu supaya asas praduga yang kita gunakan tidak salah langkah, teman-teman dimohonkan jika proses ini masih bisa dilakukan, tolong lakukan otopsi terhadap korban. Agar apa? Kita tahu pasti, kita tahu jelas terkait dengan sebab kematian terjadi. Jangan kemudian hanya mendengar cerita pelaku, kemudian keluarga tidak ada saksi di lapangan, tidak ada saksi. Saksi yang ada hanyalah runtutan cerita korban dari mana ke mana. Tapi untuk saksi pembunuhan yang ada cuma mereka bertiga, saksi ngelus pelaku. Tapi dari proses ini kembali kita tidak bisa percaya dari 3 orang ini kemudian memberikan kesaksian yang betul-betul fakta, solid. Nah, oleh karena itu mungkin kami semua mendesak Bapak Kapolres Halmahera Utara segera tetap menyuarakan atensi agar segera dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Bagaimana Bapak diam sepakat saja. untuk otopsi? Sepakat untuk otopsi? Baik, ini bukan murni dari permintaan kuasa hukum, tapi ini murni dari permintaan keluarga korban yang harus kami sampaikan di hadapan Bapak Kapolres Halmahera Utara. Bapak diam, saya Terima kasih kasih kepada minuman Bapak saja, Kepolisian Pak. yang sudah melakukan pengawalan aksi di siang hari ini tetap aman dan kondusif. Terima kasih banyak. Demikian dan saya terima kasih dan Sita-sita minuman selamat saja padahal orang siang. bakal minum yang bantu cari Assalamualaikum mayat. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat datang. Ya, baik. Terima kasih mewakili tim hukum atas penyampaian buatan orasi. Saya kira Bapak-bapak polisi ini bukan hanya didengar saja, tetapi dihargai dan ditindaklanjuti. Apa yang kemudian itu menjadi penyampaian daripada tim hukum itu sendiri. Jadi di kesempatan ini kita masih memberikan kepada teman-teman untuk dapat menyampaikan buatan orasi. Mungkin kepada Bung Erens saya persilakan untuk menyampaikan buatan orasi. Sebulan bagaimana cari-cari cap tikus saja. Cek. Baik. Terima kasih Bagus sebagai moderator yang progresif, revolusioner dan inklusif. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, tapi suara dah habis di Bersama-sama semua insan dan Tuhan. Bahwa kita mengucapkan seluruh kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat alam semesta. Yang saya hormati pimpinan tertinggi Polres, ring terbuka. Ketua Kapolres Selaku Polres Terbuka. dan jajaran yang ada di bawahnya. Dan yang saya hormati kawan-kawan di perjuangan yang tetap konsisten, konsekuen bahkan
hari untuk kemudian kawal peristiwa yang menimbulkan instrumen menegakkan keadilan. Hukum yang tidak berpihak kepada keadilan sebenarnya hanyalah sebatas kekerasan yang diformalkan. Oleh karena itu, walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Profesor F, bahwa hukum khusus untuk pidana ini Oleh hukum bekerja cuma sita-sita minuman kiri kanan. Sedangkan keluarga pelaku kiri kanan tetap cari. Dorang sondor datang. kalau meninggal, Nanti sudah pada pemayat berdorong jaga rumah. Polres Ya pak rumah mau lari. ini kemudian bekerja secara profesional, serius dan transparansi, bahwa sesungguhnya persoalan yang kemudian terjadi hari ini bukan persoalan biasa, tapi ini kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, terlampau sadis. Korban yang Ini layak korban piano. dipukul menggunakan tangan atau Sakit piano menggunakan ini. kayu. Korban tersungkur di tanah, meminta balas kasihan, memohon ampun, tetapi apa yang kemudian dibalas oleh pelaku? Tidak ada balas siang. Dan karena itu kami tegaskan, hal yang sama harus pula diperlakukan kepada pihak pelaku. Dalam hal ini, kami sebagai kawan-kawan aksi kemanusiaan telah melakukan kajian yang mendalam, dan kami sebutkan bahwa sesungguhnya pelaku sangatlah relevan untuk kemudian diterapkan pasal 340 KUH pidana, yakni pembunuhan dengan sengaja dan terlebih dahulu direncanakan. Maka kemudian di kesempatan ini tergerak saya untuk mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Thomas Aquinas, bahwa sesungguhnya kejahatan adalah pelanggaran etis. Oleh dan karena itu, untuk menghapus kejahatan ini hanya dengan satu cara, yakni membatas pelaku kejahatan. Untuk itu, sekali lagi kami sebagai mahasiswa bersama keluarga menyampaikan kebobatan orasi kami, aspirasi kami, poin penegasan kami, bahwa pembunuhan berencana 340 menjadi pasal prioritas bagi Kapolres untuk kemudian mengusut tuntas persoalan ini. Terlalu sadis. Bahkan saya boleh katakan bahwa kasus yang sedemikian rupa kecilnya terjadi adalah kasus yang pertama-tama kali terjadi di Halmahera Utara, yakni pembunuhan dengan begitu sadis dan menempatkan jasad korban di dalam karung dan kemudian membuangnya ke tempat untuk kemudian disembunyikan agar tidak diketahui oleh para pihak keluarga. Kami mengharapkan supaya ini menjadi atensi bagi Polres untuk kemudian mengusut tuntas kejahatan yang begitu kecil, yakni extraordinary crime, kejahatan yang dikatakan luar biasa. Keberadaan kami saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Jangan salahkan kami apabila penegakan hukum yang tidak berpihak kepada keadilan. Jangan salahkan kami. Kami tidak akan tidak diam. Kami akan tetap proses, tetap kawal perjalanannya proses penegakan hukum kita di Indonesia. Kami akan
membuat demonstrasi yang berselisih apapun ini tidak dihiraukan oleh Polres. Baik, itulah perbuatan orasi kami yang kami sampaikan di tempat umum yang ditujukan kepada Kapolres untuk kemudian menjadi pertimbangan serius mengusut tuntas ini dengan secara objektif, profesional dan transparansi. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan kepada polisi sebagai yang diandalkan oleh masyarakat Kota Tobelo, kiranya dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, baik Bapak ini Ibu dapat. saudara yang masih ada di laut, mari tolong merapat sini karena terang akan hearing dengan pihak Polres Halmahera Utara. Untuk itu kepada Pak Kapolres kami berikan kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat Natal untuk umat Kristiani dan juga saya mengucapkan turut berduka cita, turut belasungkawa terhadap keluarga korban almarhum Santi itu yang sudah ulang-ulang yang antara tanggapi saya nama masalah untuk menjawab beberapa hal sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan konferensi pers kemarin, saya telah menyampaikan ke awak media bahwa ada 3 tersangka. Yang pertama tersangka AW, kedua tersangka RJ, dan tersangka IS. Dan kepada tersangka AW ini kita kenakan pasal 340 dan atau 338. Jadi 340 itu maksimalnya mati atau seumur hidup. 338 maksimalnya 15. Kita sudah cantumkan 340. Bisa saya sampaikan, ini penetapan tersangka sudah ada 340. Jadi begini, saya sedikit memberi pencerahan. Kalau penyidik tugasnya adalah menetapkan pasal. Di pasal itu ada maksimal, ada minimal. Nanti yang akan menuntut itu adalah kejaksaan. Apakah yang dituntut itu mati atau seumur hidup, itu nanti kejaksaan. Kami hanya menerapkan pasal. Dan nanti yang memutus, yang memberikan vonis adalah hakim. Jadi nanti silakan para keluarga korban bisa mengawal terus. Dan memang saya anjurkan untuk dikawal. Memang harus dikawal. Dan kita juga akan selalu memberikan perkembangan. Nanti akan kita buatkan konferensi pers lagi. Nanti terima kasih tadi yang pasal pemerkosaan, nanti akan kita coba diskusikan. Dan juga saya sudah menginstruksikan kepada Kasat Reskrim, memang sebelum ini saya sudah menginstruksikan untuk diotopsi. Jadi karena karena dokter forensik tidak ada di Maluku Utara, kami harus melalui proses nanti untuk permintaan. Ini nanti butuh waktu. Nah, pasti nanti proses ini akan kami lakukan secara prosedur profesional. Hukuman terberat pasti akan kami ancam. Jadi karena kita tidak bisa memutuskan, bukan kita juga yang menuntut. Jadi kita menerapkan pasal, dan itu pasal itu mengancam dengan pidana yang tadi sudah saya sampaikan. 340 adalah mati atau hidup. Jadi yang dibuktikan terlebih dahulu adalah 340. Makanya 340
kami taruh paling depan. Gitu. Jadi nanti dari pihak penyidik nanti harus membuktikan bahwa 340 ini bisa terbukti, gitu ya. Nah itu untuk penanganan kami akan lakukan secara transparan. Saya sudah memberikan target kepada penyidik seminggu agar berkas bisa lengkap. Ya semoga dokter forensik yang tadi itu bisa cepat, karena ini kan butuh proses dari pihak lain, maka kita juga tidak bisa memaksakan. Yang pasti penanganan ini akan kami transparan, jangan khawatir. Dan saya juga ya turut prihatin karena tahun 2025 ini ya kekerasan terhadap perempuan itu masuk di tertinggi ketiga di laporan kami. Ini merupakan atensi bagi kami Polres Palmerah Utara untuk bisa di 2026 ini kami tekan. Kami membutuhkan bantuan daripada masyarakat, dan juga tadi juga saya ucapkan terima kasih karena kasus ini tidak akan bisa terungkap tanpa tadi ada dari keluarga ataupun masyarakat yang membantu kami. Jujur pada saat diterimanya laporan ini kehilangan, tim respon kami sudah bergerak. Sudah bergerak, sudah berkeliling, memang belum ada hasil, tetapi Tuhan memberikan jalan melalui keluarga korban ataupun masyarakat untuk dapat mengungkap kasus ini. Saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk yang anggota Oknum SPKT kami, itu saya sudah memberikan hukuman disiplin, dan selanjutnya tidak boleh ada lagi anggota mutasi berlaku seperti itu. Ya, saya mohon maaf. Nah, saya atas nama Taliabu dari mana? Pelosok mana kamu? Ya. Lalu apa lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan, saya jawab langsung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Mewakili kawan-kawan semua dan juga keluarga sudah dipercantumkan dalam poin-poin tuntutan di situ. Salah satunya adalah tentang supaya bisa di olah TKP untuk pelaku yang tahu rentetan peristiwa pembunuhan yang ada santai ini seperti apa. Dan yang berikut, Torang mendesak Kapolres sehingga bisa mutasi oknum yang terjadi SPKT pada saat pelaporan korban. Karena Tong mau ada korban-korban lain lagi yang mendapatkan diskriminasi, mendapatkan perlakuan tidak adil ketika melaporkan anak perempuan mereka atau siapapun itu kehilangan dan tidak direspon dengan baik. Kami mohon Bapak Kapolres tolong taruh orang-orang yang sumber daya manusianya bagus, yang punya perspektif korban, perspektif gender, perempuan dan anak. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti di kasus pembunuhan pasti ada rekonstruksi. Ada pola rekonstruksi, ada rekonstruksi. Nanti pasti dari pihak keluarga korban akan disampaikan untuk menyaksikan juga. Lalu untuk yang ke anggota saya, proses masih berlanjut. Nanti bisa saja nanti kan ada putusan dari sidang, nanti itu akan menentukan apakah dia akan dimutasi atau tidak. Baik, terima kasih. Lagi. Tekankan aja, semua KPI akan terus mengawal pasti. Langsung saja. Saya semua KPI akan terus mengawal pasti. Nanti 1 minggu saya informasikan ke keluarga korban ya. 1 minggu lagi ya. Ya baik, kami akan terus berupaya untuk mengawal kasus ini. Tongkeh akan diam. Ini baru beberapa mahasiswa dan juga keluarga. Jadi kami akan terus mengawal berbagai macam organisasi OKP yang akan juga terus mengawal kasus ini. Jadi kami mohon kerjasama yang baik dari Bapak Kapolres. Terima kasih.
Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, yang pertama tadi mungkin teman-teman sudah menyampaikan terkait dengan kasus ini, bahwa kami dalam melihat persoalan kasus pembunuhan ini ada beberapa pasal yang kemudian itu ada di dalam kasus pembunuhan ini. Nah, kami punya harapan besar bersama keluarga si korban, sebut saja, bahwa di pihak kepolisian hari ini kami mohon bahwa lebih profesional lagi dalam mengawal persoalan kasus ini. Nah, yang berikutnya kami perlu sampaikan bahwa di aksi hari ini bukan hanya aksi yang dilakukan oleh keluarga korban. Jika di hari ini proses hukum dijalankan sangat tidak profesional, kami akan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi secara nasional untuk merespon kasus ini. Karena ini soal kemanusiaan, Pak. Kasus ini di Maluku Utara, di Halmahera Utara, bukan baru satu kali, bukan. Sudah berulang-ulang kali, barang tentu ini harus ditangani. Kasus yang awalnya itu sebagai contoh untuk mengevaluasi kinerja pihak kepolisian di hari ini. Artinya bahwa harus sadar di hari ini bahwa kasus yang kemudian terjadi di Halmahera Utara sudah